Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan nomor induk mahasiswa 1908 106 127. Di sini saya akan memaparkan isi dari proposal penelitian saya, yaitu dengan judul pengaruh model pembelajaran guided discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Cirebon. Sini terdapat 3 bagian, yaitu pada bab 1 berupa pendahuluan, bab kedua berupa tinjauan pustaka, dan bab ketiga metodologi penelitian. Pada bab pertama, yaitu berisikan pendahuluan, di mana terdapat latar belakang. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa serta meningkatkan kemampuan mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya untuk menguasai konsep materi pelajaran. Kemampuan berpikir juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu agar siswa mampu memecahkan masalah taraf tinggi. Salah satu upaya pengembangan kemampuan peserta didik dalam proses belajar untuk memecahkan masalahan yang ada di sekitarnya diperlukan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis penting ditekankan dalam pembelajaran karena kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Manusia selalu dihadapkan pada permasalahan yang memerlukan pemecahan, sehingga kemampuan berpikir kritis penting untuk dikembangkan dalam berbagai sistem pendidikan baik formal maupun non-formal, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Model guided discovery learning merupakan suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, serta dapat meningkatkan proses berpikir siswa. Strategi guided discovery learning atau penemuan terbimbing, di mana guru membantu peserta didik menemukan dan memecahkan masalah, sehingga fungsi guru berperan sebagai pembimbing, organisator atau fasilitator dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik agar lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Melalui penerapan pembelajaran berbasis guided discovery learning, peserta didik benar-benar dapat memahami suatu konsep atau rumus, sebab peserta didik mengalami sendiri proses untuk mendapatkan konsep dan rumus itu sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat identifikasi masalah, di mana yang pertama yaitu metode yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Yang kedua yaitu menggunakan model guided discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada pembatasan masalah yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan identifikasi masalah, maka masalah ini dibatasi hanya mengenai model guided discovery learning dan tingkat berpikir kritis siswa. Rumusan masalahnya yaitu apakah dengan menggunakan model pembelajaran guided discovery learning dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model guided discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Cirebon. Kemudian kegunaan dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai pengaruh model guided discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan bagi guru, melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi metode penyampaian materi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan guided discovery learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu bagi siswa, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan peserta didik mengenai model guided discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan bagi sekolah, memberikan informasi yang bermanfaat dan bahan evaluasi bagi pengolahan pendidikan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu bab kedua berisi mengenai tinjauan pustaka.
di mana terdapat kerangka teori. Berpikir kritis merupakan salah satu bagian kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat esensial bagi kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Berpikir kritis penting ditekankan dalam pembelajaran karena kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam kehidupan dan masyarakat. Manusia selalu dihadapkan pada permasalahan yang memerlukan pemecahan. Peserta didik yang belum menguasai konsep akan sulit ketika dihadapkan pada permasalahan yang sesungguhnya. Menguasai konsep adalah kunci utama dalam penerapan pembelajaran dengan menggunakan guided discovery learning. Model guided discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang memberdayakan proses berpikir melalui penemuan. Hipotesis dari penelitian ini yaitu model pembelajaran guided discovery learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Cirebon. Selanjutnya yaitu bab ketiga berupa metodologi penelitian. Di sini terdapat desain penelitian. Desain penelitian menggunakan post-test only non-equivalent control group design. Kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran guided discovery learning, sedangkan pada kelompok kontrol menggunakan pembelajaran ceramah bervariasi. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 8 Cirebon. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Cirebon. Sampel yang digunakan yaitu kelas 10 MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan 10 MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode tes dengan soal berpikir kritis dan metode non-tes berupa dokumentasi dan observasi. Metode dokumentasi pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder berupa nilai ujian tengah semester kelas 10 yang digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa serta digunakan untuk pemilihan sampel. Metode tes digunakan untuk mengukur ranah kemampuan berpikir kritis. Metode observasi digunakan untuk mengukur ranah sikap, keterampilan, psikomotorik, dan keterlaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan uji T dengan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas dilakukan sebelum analisis data. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas dengan uji Leibniz. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.